Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Fahmi Firdaus dengan NIM 2018 21015. Nah, di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang gaya atau kultur manajemen. Nah, di sini saya akan membahas tentang kultur dulu. Kultur adalah kumpulan nilai-nilai, ritual, simbol, kepercayaan, dan proses berpikir yang dipelajari, dimiliki bersama oleh sekelompok orang, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya itu menurut Robin dan Judge tahun 2008, kultur organisasi itu mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lainnya. Nah, sistem makna bersama itu adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh sebuah organisasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Kurniawan dengan NIM 2018-210402. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7S dalam manajemen penjualan. Praktik perusahaan yang berhasil mirip dengan praktik manajemen perusahaan yang ada di Jepang yang banyak dibicarakan, yaitu disebut 7S. Nah, 7S ini dikelompokkan menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu 3S keras dan kategori yang kedua yaitu 4S lunak. Nah, 3S keras di sini terdiri dari strategi, struktur, dan juga sistem. Nah, yang pertama yaitu strategi. Strategi ini memberi penekanan pada keharusan bagi manajemen penjualan untuk mencatat semua tindakan, lalu praktek manajemen yang baik, dan juga alokasi sumber daya yang terbatas, sehingga perusahaan tersebut mampu mencapai tujuan dan target yang ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua ada struktur. Struktur ini mengacu bagaimana cara organisasi perusahaan. Nah, di struktur ini ada susunan di dalam organisasi perusahaan tersebut, yaitu dari manajer sampai dan bawahan. Lalu bagaimana hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Lalu yang ketiga ada sistem. Sistem ini mengacu pada laporan yang sesuai prosedur, kebijakan, lalu juga rapat, dan bagaimana sistem penghargaan di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4S lunak. 4S lunak yang pertama yaitu staff. Staff merupakan gambaran demografis dari kelompok personal penting dalam manajemen penjualan, yaitu meliputi wiraniaga, manajemen penjualan, manajer wilayah, lalu juga kepala cabang, dan seterusnya. Lalu S yang kedua yaitu style. Style atau gaya ini merupakan karakteristik seorang manajer dalam berperilaku untuk mencapai suatu tujuan atau target yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu skill. Skill ini adalah kemauan perusahaan untuk mengeluarkan uang demi melakukan pelatihan kepada karyawan untuk kerja yang selanjutnya. Lalu S yang terakhir yaitu superordinate. Superordinate ini merupakan konsep penuntun bagi organisasi penjualan untuk menginspirasi para anggota perusahaan tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kevin Driyuda dengan NIM 2018-20443. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggabungkan S keras dan S lunak. Manajemen penjualan cenderung memfokuskan pada S keras untuk mencapai tujuan penjualan. Strategi, struktur, dan sistem dapat dihitung analisa dengan logika dan dipikir secara konseptual. Contohnya laporan data jumlah penjualan, kunjungan penjualan yang dilakukan. Sebaliknya, S keras dapat ditafsirkan oleh petugas penjualan sebagai sikap memahami, memastikan, menghargai, dan sebagai konsep perusahaan untuk melatih, mendukung petugas penjualan dan manajer penjualan. Contohnya, manajer penjualan meyakini bahwa setiap orang dalam organisasi mampu dan harus percaya bahwa dia sedang memberi pelayanan yang berharga kepada masyarakat. Gaya-gaya manajemen penjualan yang unggul. Dominasi kuartal 1, jarang melibatkan staf, organisasi kaku,
interaktif satu ke satu, pengawasannya ketat, mendorong, menuntut, dan menggerakkan. Permusuhan kuadral 2, sangat percaya diri, tidak berinteraksi, melihat diri sendiri sebagai pejabat, pasif, acuh tak acuh, tidak terlihat memiliki pengaruh. Kehangatan kuadral 3, umum, tidak detail, sosiabilitas yang longgar, tergantung pada moral yang tinggi untuk kerja keras, percaya, dan optimisme yang semangat. Kepatuhan kuadral 4, kerjasama jika membantu, hubungan kerjasama saling tergantung, mendukung, mengontrol, mandiri, menyadarkan potensi dari setiap staf penjualan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardi Sumarmansyah, nomor induk mahasiswa saya 2018-21446. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya-gaya manajemen penjualan yang unggul. Gaya-gaya manajemen penjualan yang unggul yaitu model yang dikembangkan oleh Busota, Ledpon, dan Serberg menyatakan cara yang sangat baik untuk menganalisis gaya dan mempertimbangkan cara-cara yang di dalamnya Anda dapat mengubah perilaku Anda. Tetapi secara umum, gaya yang hampir pasti akan menang dengan hampir semua situasi positif. Dan yang kedua yaitu kepemimpinan yang berpusat pada tindakan. Kepemimpinan yang berpusat pada tindakan, pendekatan yang terkenal dengan sebutan kepemimpinan berpusat pada tindakan menyeimbangkan gaya manajemen pada 3 perkara pekerjaan penjualan. Yang pertama yaitu menyelesaikan tugas, yang kedua membagi kelompok, dan yang ketiga memuaskan individu. Terima kasih atas pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Yustifra Pramansyah, tim 2018-21044. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia melalui tingkah laku sehari-hari yang menjadi ciri khas seseorang. Ya, menurut aspek Myers-Briggs itu menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah ekstraversi. Ekstraversi adalah sikap atau tipe kepribadian seseorang yang minatnya lebih mengarah ke dalam luar dan fenomena sosial daripada terhadap diri sendiri dan pengalaman sendiri. Yang kedua itu adalah penalaran. Penalaran adalah istilah untuk kemampuan memahami suatu tampak melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Tampaknya memahami tiba-tiba datang dari dunia lain dan keluar dari dunia dari kesadaran. Misalnya, seseorang tiba-tiba dipaksa untuk membaca buku. Rupanya dalam buku tersebut menemukan informasi yang dicari selama bertahun-tahun, dan misalnya merasa ia pergi ke suatu tempat, ternyata di sana ia menemukan penemuan yang besar dan mengubah hidupnya. Dan yang ketiga itu adalah pemikiran. Pemikiran atau perasaan yang seiring kita anggap hati adalah salah satu alat komunikasi setiap makhluk yang memiliki mekanisme kerja yang sangat mendasar melalui kode-kode berupa rasa. Contohnya perasaan lebih ke saya marah, saya senang, saya sedih, saya cinta, dan bukan saya merasa marah. Dan yang terakhir itu adalah pertimbangan. Pertimbangan atau persepsi adalah seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, menogalisasikan, dan memahami cerpaan-cerpaan indriawi yang kita terima dan stimuli lingkungan.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Maika Amriana dengan NIM 2018-210495. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Setelah dijelaskan mengenai berbagai macam kepribadian seperti yang banyak digunakan, yaitu profil dari Myers-Briggs serta Belbin, yang dimana keduanya ini bisa digunakan untuk menganalisis peranan kita dalam kelompok. Lalu terlepas dari profil apapun yang digunakan, profil kepribadian ini dapat memungkinkan kita untuk memahami diri sendiri serta kelompok kita. Nah, seperti apa sih? Yaitu ada beberapa contoh seperti bagaimana kita bisa memahami nilai-nilai inti kita atau dari kelompok kita. Lalu kita juga bisa menganalisis kekuatan dan kelemahan dari dalam diri kita ataupun dari kelompok kita. Lalu kita juga bisa mencari tahu cara normal bagaimana bergaul secara baik dengan kolega. Lalu kita juga memiliki pola penguatan atau strategi-strategi penguatan. Lalu kita juga memiliki kesesuaian atau konflik kepribadian. Lalu ada penggunaan waktu serta produktivitas yang kita miliki, dan yang terakhir yaitu nilai bagi perusahaan kita. Lalu pengetahuan tentang kepribadian ini tuh dapat membantu manajer penjualan untuk bersikap baik terhadap kelompok sehingga mereka akan bertindak benar. Nah, sedangkan ketidakacuhan manajer penjualan terhadap kepribadian ini hanya dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang kaku dan stereotip yang bukan berdasar dari pemahaman atau persepsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam hal ini merupakan gabungan dari keterampilan motivasional yang kuat dalam gaya manajemen yang memadai menghasilkan apa yang dimiliki oleh semua manajer penjualan yang berhasil. Nah, pemimpin yang berhasil akan memiliki keterampilan dalam bidang-bidang seperti ini dalam armada penjualan yang modern, seperti pelibatan individu atau kelompok, lalu kepemilikan, pemberian kekuasaan, kebebasan, lalu ada pengembangan manusia, demokrasi, kerja kelompok, komunikasi, dan yang terakhir investasi. Nah, hal ini akan menghasilkan struktur yang datar, yang berorientasi pada manusia dengan kontribusi maksimum dari kelompok, tidak dengan struktur perintah yang hierarkis dan tidak manusiawi, yang mana ini sangat tidak baik digunakan oleh perusahaan untuk manajemen penjualan yang berhasil. Terima kasih.